Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, "Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin syayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, dimanapun kalian berlari, maka kematian itu akan pasti menemui kalian meskipun kalian berada di balik benteng yang kokoh, meskipun kalian berada di balik bangunan yang kokoh. Jemaah Jumat yang berbahagia, kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika telah sampai ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda meskipun sesaat, tidak bisa dimajukan meskipun sesaat. Maka kita sebagai seorang hamba Allah harus bersiap-siap untuk datangnya kematian itu pada diri kita, dan tidak sibuk memikirkan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu? Nabi menjawab, "Ma a'datta laha?" Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapinya. Jadi bukan yang penting kapan hari kiamat itu datang, tapi yang penting adalah apa yang kita persiapkan. Dan kiamat itu bukan hanya kiamat kubra, kiamat besar, ada juga kiamat kecil. Dan kematian kita, kata para ulama, adalah kiamat bagi diri kita. Maka tidak perlu kita menunggu kiamat besar itu terjadi lalu kemudian baru kita sibuk mempersiapkan diri. Bukankah ada kiamat kecil pada saat ajal itu telah datang pada diri kita? Maka sesungguhnya itu adalah kiamat bagi diri kita. Tidak peduli lagi apa yang terjadi pada kehidupan dunia di belakang kita, karena kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengingatkan beliau dengan perkataannya, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Kata Jibril kepada Nabi SAW, "Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat engkau akan mati." Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan mati. Ahbib ma syi'ta, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariqun. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesuai kehendakmu, berbuatlah semau kalian, tapi ingat, fa innaka mujziyun bih, engkau akan diberikan balasan atas perbuatan-perbuatan. Sebagai seorang mukmin mendengarkan kejadian pesawat yang jatuh, mendengarkan kematian seorang ulama, seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan barusan lagi kita dihebohkan dengan gempa, dan begitu banyak kematian yang terdengar di telinga-telinga kita, maka bagi orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, hendaknya itu menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya kematian itu pasti datang, dan pasti kita akan menjadi salah seorang yang diantar masuk ke dalam kubur. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayyuhara mautul faja'ah, akan muncul kematian-kematian yang mendadak. Ini adalah di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
Dan kita berada di akhir zaman seperti ini. Munculnya wabah juga menjadi tanda hari kiamat. Tanda-tanda itu semakin menjadikan kita harus bersiap-siap menghadapi kiamat kecil sebelum kiamat besar. Dan kiamat kecil itu adalah kematian kita, ajal yang telah datang. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak mendengarkan musibah-musibah itu, tapi ketahuilah, bagi orang beriman, musibah yang datang menerimanya jika keadaannya dalam keadaan yang baik, jika keadaannya dalam keadaan beramal soleh, maka ketahuilah itu adalah ujian yang akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menggugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau dia merupakan orang yang berbuat salah, banyak melakukan kemaksiatan, terjatuh pada perkara yang diharamkan Allah, maka yang datang itu adalah musibah baginya, peringatan baginya, hukuman baginya, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Jika dia masih hidup, maka itu masih disebut peringatan. Tapi kalau dia sudah meninggal karena musibah itu atas perbuatan buruknya, maka itu adalah hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Maka hendaknya orang beriman tidak berpikir masalah musibah itu akan menimpa kita atau tidak, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana keadaan kita jika musibah itu datang tiba-tiba pada diri kita. Apakah kita berada dalam kebaikan? Kalau kita berada dalam kebaikan, maka berarti itu adalah ujian dan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita khawatirkan, jangan sampai keadaan diri kita justru dalam keburukan, dalam perbuatan-perbuatan buruk. Berarti jika musibah itu datang sedangkan kita berbuat buruk, maka itu musibah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Maka mari kita memperbaiki diri. Mari kita selalu berusaha untuk berada dalam kebaikan dan hindarilah segala macam bentuk keburukan. Karena musibah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita lari darinya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jika ternyata Allah menakdirkan pada diri kita sebuah kejadian, namun kita tetap berada dalam amal soleh, maka itu adalah keberuntungan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sayang dengan kita. Allah ingin kita menyelesaikan urusan itu di dunia dan tidak diazab lagi nanti di akhirat. Allah ingin mengangkat derajat kita dan semakin tinggi. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya asyaddul bala ya al-anbiya, yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Yang paling tinggi keimanannya karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka. Maka mari kita tetap dalam ketaatan dan istiqomah dalam kebaikan sebagai persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian yang mendadak, mautul ya fujaah, tahfiqul lil mu'min, kata Nabi SAW. Kematian yang mendadak itu adalah keringanan, kemudahan bagi orang-orang beriman. Ahdatu asafin lil kafir, dan merupakan keburukan bagi orang-orang kafir. Jadi kematian mendadak itu keringanan bagi orang-orang beriman supaya dia tidak terlalu lama merasakan penderitaan, dan kematian yang mendadak bagi orang kafir adalah keburukan untuk dirinya. Maka yang penting adalah kita selalu berada dalam kebaikan, dan mari terus kita berlomba-lomba. Waktu semakin dekat, waktu semakin dekat,
dan tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk menghitung-hitung amal. Dan akhirat adalah tempat berhitung dan bukan lagi tempat untuk beramal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an hadha baladina khassah Indonesia wa an sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.